Innal quluba baina isbi'aini min asabi'illahi yuqallibuha. Innal quluba ay quluba bani Adam. Al-qulub jam'u qalbin. Sesungguhnya hati-hati daripada anak cucu Adam, hati-hati manusia, baina isbi'aini min asabi'illah, berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tasbih atau perumpamaan cepatnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Yuqallibuha, jadi takdir Allah, keputusan Allah kepada manusia itu ibarat dua jari yang mudah dan cepat membolak-balikkan sesuatu yang jadi hati itu dibalik dengan cepat dan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti jari yang membolak-balikkan sesuatu. Kenapa jari kok bukan tangan? Karena membolak-balikkan sesuatu dengan jari itu lebih mudah dan lebih cepat daripada tangan. Daripada tangan. Dan itu perumpamaan tampaknya kudrah dan kekuasaan Allah, keputusan Allah kepada seorang hamba, baik itu keputusan baik ataupun keputusan buruk. Yuqallibuha. Dan Nabi itu sering mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini karena setiap hati itu mudah berubah, mudah berganti, maka mudah berubah, mudah berganti kepada satu keyakinan. Maka keyakinan dan iman kita kepada Allah, kita memohon dan berdoa kepada Allah agar ditetapkan ala dinik, atas agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati ini atas agamamu. Artinya setelah kita beriman kepada Allah, jangan kemudian ganti iman ini dengan percaya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapkan iman ini kepada Allah dan dibawa hingga mati. Karena yusbihu kafir wa yumsi muslim. Yusbih muslim wa yumsi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di akhir zaman banyak orang yang
menjual agama ini dengan nilai yang murah daripada dunia. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Di pagi hari dalam keadaan muslim, tapi sorenya sudah kafir. Sorenya kafir, paginya muslim. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia berbolak-balik, pagi muslim, sore kafir. Sorenya kafir, paginya muslim. Berbolak-balik, hatinya berbolak-balik. Imannya berganti dari muslim berubah menjadi kafir, dari kafir menjadi muslim. Maka Nabi sering mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini diceritakan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sering sekali mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu kemudian Sayyidina Anas mengatakan, ya Rasulullah, amanna bidzalik wa bima ji'ta bih. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, amanna bidzalik wa bima ji'ta bih. Kami beriman dengan itu wahai Rasulullah, wa bima ji'ta bih, dan seluruh yang engkau bawa kepada kami. Fahal takhafu alaina, kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, apakah engkau khawatir takut kepada iman kami? Faqala na'am, kata Rasulullah, ya wahai Anas, aku khawatir, aku takut terhadap imanmu. Artinya takut dan khawatir sekarang iman lalu kemudian besok menjadi kafir. Karena setiap hati manusia itu berada di dalam genggaman Allah, berada di antara kedua jari jemari Allah. Yuqallibuha, dengan mudah dan gampang Allah membolak-balikkan setiap hati manusia. Maka senantiasa memohon kepada Allah agar iman ini senantiasa ditetapkan atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu bukan yang dimaksud adalah hati secara jasmani, bukan hati secara jasmani, tapi yang disebut dengan al-qulub adalah latifah rabbaniyah ruhaniyah. Latifah rabbaniyah ruhaniyah, sesuatu yang sangat amat lembut, rabbaniyah yang bersifat ketuhanan, ruhaniyah dan dimensinya ruhani bukan jasmani. Tapi lalu kemudian hati yang bersifat jasmani itu ta'allaq atau terhubung dengan hati yang bersifat ruhani, yang rabbani, yang latifah. Lah, bagaimana menggambarkan antara keterkaitan dan hubungan antara hati yang bersifat ruhaniyah dengan hati yang bersifat jasmaniyah? Dikatakan itu seperti terhubungnya orang yang memakai alat dengan alat. Misal ada pisau, orang yang menggunakan pisau dengan pisau itulah ta'alluq. Orang yang menggunakan alat dengan alat, maka keterkaitan antara hati yang bersifat ruhaniyah dengan hati yang jasmaniyah itu seperti terhubungnya atau terikatnya
atau digambarkan seperti ta'alluqil a'rad bil ajsam. A'rad sifat-sifat yang baru datang dari manusia itu berkait dan terhubung dengan jasad, ya, dengan jasad. Itulah kaitan antara hati yang bersifat ruhaniyah dengan hati yang bersifat jasmaniyah. Maka lafaz asabi'illah atau jari jemari Allah itu sama dengan ayat-ayat mutasyabih yang ada di dalam Al-Quran. Yang menggambarkan Allah punya punya anggota tubuh. Maka al-imanu biha wajib, kita harus mengimani. Tapi wal bahtsu fiha bid'ah, jangan lalu kemudian kita bertanya atau kita membahas bagaimana tangan Allah, bagaimana jari-jari Allah. Wal bahtsu fiha bid'ah, membahasnya adalah bid'ah. Jadi kita serahkan gambaran itu, tapi iman itu wajib. Al-imanu biha wajib wal bahtsu fiha bid'ah, ya. Maka ditakwil seperti tangan bersifat kekuasaan, asabi bersifat bagaimana mudah dan gampangnya Allah membolak-balikkan setiap hati manusia atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman. Al-imanu biha wajib. Wallahu a'lam.